Oke, kita lihat teman-teman, setelah elko-nya penuh nyala ya. Nih ya. Cukup terang sekali. Nah, ini karena elko-nya agak besar, maka kedipnya agak lama, tapi ya, hasilnya lebih ngeblit daripada yang 3 volt ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman dengan channelnya Robology, channel tentang robotika dan ide-ide kreatif lainnya. Baik teman-teman, sebelum video dilanjut mohon supportnya berupa subscribe, like, komen, dan jangan lupa tekan loncengnya supaya tidak ketinggalan dengan update terbaru dari Robology. Oke teman-teman, video kali ini kita akan membuat sebuah lampu blitz menggunakan transistor TIP41 ya. Kalau di video sebelumnya saya menggunakan transistor BC547, ini kita menggunakan transistor TIP41. Kemudian arusnya nanti langsung dari PLN teman-teman. Jadi kita tidak menggunakan adaptor atau menggunakan baterai, tapi langsung kita tancapkan pada listriknya PLN. Nah, seperti apa videonya? Simak terus, jangan di skip-skip ya teman-teman. Oke, kita langsung let's go saja. Kita akan mulai dengan bahan-bahan yang dibutuhkan ya. Yang pertama tentu saja lampu 12 volt ya. Ini lampu AC, lampu DC 12 volt. Ini kalau kita lihat DC 12 volt ya. Ini boleh yang banyak kayak gini, yang 6 ya. Ada yang tunggal seperti ini juga bisa ya. Terserah teman-teman di rumah yang mana yang kira-kira punya ya. 12 volt outputnya ya. Kalau yang transistor BC547 kemarin adalah 3 volt, yang ini 12 volt ya. Oke, kemudian yang kedua tentu saja steker ya teman-teman. Steker listrik ya. Steker listrik langsung dari PLN. Ini di dalamnya tidak ada apa-apanya, jadi steker biasa ya. Jadi nanti dikira ada komponen lainnya, murni teman-teman, tidak ada komponen apa-apa, ini murni steker biasa. Jadi kalau untuk membuktikan ya silahkan nanti teman-teman praktek di rumah apakah betul-betul bisa atau tidak gitu ya. Ini memang murni steker biasa teman-teman, nggak ada unsur elektroniknya di dalamnya ya. Kemudian tentu saja transistor TIP41 ya teman-teman. Seperti ini. Ini kakinya ada 3. Yang paling kanan ini adalah basis, kolektor, kemudian emitor ya. Basis, kolektor, emitor. Jangan sampai kebalik. Kalau kebalik nanti tidak bisa teman-teman ya. Kemudian saya menggunakan 220K teman-teman ya. 220K. Ini gelangnya kelihatan ya. Nah, merah, hitam, kuning, emas ya. 220K. Tapi kalau teman-teman punyanya 100K juga enggak apa-apa, boleh ya. Masalah. Ini karena kebetulan saya stoknya tinggal ini, ya udah kita coba pakai ini, apakah nanti nyala atau tidak. Kita lihat nanti hasil uji cobanya ya. Terus kemudian dioda teman-teman. Saya menggunakan satu dioda tipenya 1N4007 atau biasanya orang nyebutnya IN4007 ya. Satu ya. Ini nanti untuk merubah arus AC menjadi DC ya, supaya nanti tidak perlu menggunakan adaptor lagi teman-teman. Jadi langsung ke PLN. Berikutnya ini saya ada 2 elko ya. Ini sebenarnya fungsinya sama teman-teman ya. Ada yang 1000 mikrofarad, ini 1000 mikrofarad ya, 25 volt. Kemudian ada yang 220, voltasenya sama 25 volt ya.
Kemudian kalau teman-teman punya 470, 25 volt atau 50 volt juga boleh, tidak masalah ya. Intinya semakin tinggi nilainya, mikrofaradnya ini semakin tinggi, maka nanti kedipannya akan semakin lambat ya. Tapi semakin kecil seperti ini nanti akan semakin cepat ya. Semakin cepat kedipannya. Nah, terserah teman-teman mau menggunakan yang mana, yang ada di rumah yang mana. Boleh menggunakan 470 juga boleh ya. Yang penting voltasenya teman-teman. Yang penting voltasenya itu di atas 12 volt ya. Boleh 16 volt, boleh 25 volt, boleh 50 volt ya. Jadi itu kurang lebih supaya nanti bisa berfungsi ya. Oke, sekarang kita langsung rakit teman-teman. Langkah pertama adalah kita siapkan dulu transistornya ya. Oke. Ini yang pertama adalah kita sambungkan kaki positif dari lampu ya. Kaki positif dari lampu, ini lampunya. Kita sambungkan ke kaki tengah ya, kaki kolektor ya. Kemudian berikutnya sementara kita akan menggunakan yang 1000 ya. Kita akan menggunakan elko-nya yang 1025 volt ya. Kalau teman-teman mau nyoba yang kecil juga tidak masalah ya. Ini akan mendapatkan kakinya emitor yang positif ya. Ini kan ada yang negatif, ini sudah ada tandanya putih strip. Kemudian yang positif itu yang polos ya. Yang positif kita dapatkan kaki emitor. Nah, kita sambungkan seperti ini ya. Nah, kemudian kaki elko yang positif kita sambung dengan resistor 220K. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Berikutnya negatifnya negatif lampu yang kabel warna putih itu kita sambungkan ke kaki negatif dari elko. Oke. Ini kurang lebih rangkaiannya teman-teman ya. Kakinya kolektor dapat positif, kemudian elko negatif dapat negatifnya lampu, kemudian elko positif dapat emitor, dan resistor dapat kakinya elko positif ya. Oke, sekarang yang terakhir kita sambungkan dioda teman-teman. Diodanya jangan kebalik ya. Seperti ini. Ini ada garis putih, itu yang positif itu menghadap keluar. Kemudian yang negatif itu dapat negatifnya elko. Ini ya, dapat negatifnya elko. Kita sambungkan. Oke. Cukup begini teman-teman rangkaiannya ya, simple banget nih ya, rangkaiannya cukup sederhana. Nah, kemudian yang terakhir kita sambungkan kabel PLN-nya ya. Kalau ini dibolak-balik nggak masalah ya, karena harusnya bolak-balik. Satu kabel kita sambungkan ke resistor. Satu kabel lagi kita sambungkan ke
dioda. Ini rangkaiannya teman-teman ya, rangkaian secara, nah ini kelihatan ya, kelihatan semua. Oke, nih ke sini ya, ini listrik langsung ya, kelihatan sekali ya. Cukup simpel. Nah sekarang saatnya kita coba, ya. Ini akan langsung kita masukkan di PLN ya. Ini pasti agak lama teman-teman, karena nunggu elko-nya penuh dulu baru nanti nyala. Ya, kita akan lihat dulu. Oke, kita lihat teman-teman. Setelah elko-nya penuh nyala ya. Nih ya, cukup terang sekali. Nah ini karena elko-nya agak besar maka kedipnya agak lama, tapi kalau elko-nya kecil maka akan lebih cepat ya teman-teman. Sekarang lampunya coba kita matikan, seperti apa hasilnya ya. Hasilnya lebih ngeblit daripada kita menggunakan transistor yang BC547 ya, lebih jeling ya, karena ini 12 volt ya, tentu saja lebih terang ya. Dan ini yang lebih praktis lagi, kita tidak perlu menggunakan adaptor ya, cukup langsung ke listrik PLN teman-teman ya. Tapi harus hati-hati dalam penggunaan transistornya supaya tidak salah pemilihan besarnya hambatan ya, karena kalau salah nanti bisa terbakar. Dan kabelnya cukup berbahaya ya, jangan dipegang-pegang teman-teman, karena 220 volt. Demikian teman-teman tutorial kita kali ini tentang pembuatan lampu blitz 12 volt ya, langsung dari PLN menggunakan transistor TIP41. Kita bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf jika dalam penyampaian ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.